Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa 'allimna bima jahilna wa zidna hudan wa tawfiqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di malam hari ini berkenan Allah Ta'ala mempertemukan kita semua di majelis yang insyaallah diberkahi. Mudah-mudahan majelis di mana setiap langkah kakinya dijanjikan penghapusan dosa, mengangkat derajat dan menjadi asbab wasilah dimudahkan kita melangkahkan kaki menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan untuk suri teladan kita Habibana Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, tabi'innya dan siapapun kita selaku umatnya, mudah-mudahan dihalangkan oleh Allah untuk dikaruniakan syafaat Rasul yang besarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwathahumullah, dalam kitab At-Tadhkirah yang dikaryakan oleh Imam Al-Qurtubi ada satu poin pembahasan terkait tanda keimanan pada orang yang akan meninggal dunia. Salah satunya adalah kata Rasulullah, al-mu'minu yamutu bi araqil jabin, bahwasanya seorang mukmin itu tanda baiknya kematiannya itu salah satunya ketika mengeluarkan keringat dari keningnya. Maka kalau ada orang yang dalam kondisi sakaratul mautnya mengeluarkan keringat dari keningnya, maka mudah-mudahan itu tanda husnul khotimahnya seseorang. Dan insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang husnul khotimah itu seperti apa. Nah, timbul kemudian semacam pertanyaan, kenapa orang yang husnul khatimah itu meninggalnya itu dalam kondisi mengeluarkan keringat dari keningnya? Maka Imam Al-Qurtubi menyebutkan beberapa riwayat, salah satunya adalah karena bisa jadi meskipun secara zohirnya dia tidak merasakan kesakitan, tetapi Allah Ta'ala berikan rasa sakit akan sakaratul maut yang dirasakannya, tujuannya adalah satu, untuk menghapus dosa sebelum arwahnya ini dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kalau ada orang yang meninggalnya seolah-olah terlihat kesakitan, jangan cepat-cepat berprasangka buruk. Mungkin itu adalah salah satu cara Allah untuk menghapus seluruh keburukannya. Salah satunya adalah dengan ditimpakan rasa sakit kepada yang bersangkutan. Nah, oleh karenanya ikhwatahullah, dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW itu menyebutkan gini, innal abda idza sabaqa lahu min Allahi manzilah lam yablugha bi amalin ibtalahu Allahu fi jasadihi aw malihi aw waladihi. Kata Rasulullah SAW, terkadang ada seorang hamba itu yang ia tidak akan mencapai derajat yang mulia di sisi Allah dengan amalan yang dia lakukan, melainkan kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan ujian, baik itu ujian pada kesehatan tubuhnya atau hartanya, mungkin anak-anaknya yang susah diurus bahasa. Jadi secara tidak langsung dalam hadis ini memberikan pesan kepada kita semua, kalau ada seorang manusia yang tidak bisa memuliakan dirinya dengan amal soleh kepada Allah, maka jalan yang paling instan itu adalah Allah berikan ujian. Makin berat ujiannya, itu makin menjadi salah satu tanda Allah Ta'ala itu mencintai hamba. Karena ada hadis, innallaha idza ahabbal abda ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, bukan disayang-sayang, tetapi akan Allah beri ujian.
makin berat, makin sabar, makin cinta Allah Azza wa Jalla kepada orang seperti itu. Nah, oleh karenanya ikhwan yang secara khusus di pertemuan kali ini ada pembahasan tentang ma yajibu alal marid, perkara-perkara apa saja yang wajib diperhatikan ketika seseorang itu sakit, yang izin Allah sakitnya ini menjadi asbab wasilah kematian seorang hamba. Maka kalau berbicara tentang rasa sakit yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba sebelum menjelang kematiannya, maka tidak ada hal yang paling penting di antara perkara-perkara yang harus kita siapkan itu adalah kelapangan dada dan kesabaran hati kita menghadapi ujian tersebut. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billah. Kata Rasulullah, usahakan tidak ada di antara kita wafat melainkan kita dalam kondisi berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita melihat sisi positifnya saja. Seperti tadi ada orang yang menjerat sakit yang luar biasa, yang kita berprasangkanya jangan ini dosa apa yang dilakukan ya, umpamanya. Jangan kayak gitu berpikirnya. Mungkin kita berpikirnya yang lain. Oh, ini cara Allah Azza wa Jalla untuk menghapus segala dosa-dosa. Makanya izin Allah. Kemarin itu ada salah seorang jamaah usianya masih muda sekitar 46 tahun. Sama ya, tapi ini masih sehat. Nah, yang saya ceritakan yang sakit. Salah satu karyawan di sebuah perusahaan di KIC, izin Allah divonis oleh dokter terkena penyakit diabetes. Oh, udah kepayahan bahasa. Sampai akhirnya kaki sebelah kanannya pun sudah membiru. Artinya sudah divonis harus di sampai rasa sakitnya tidak terhingga, sampai dokter pun menyuntikkan morfin untuk mengurangi rasa sakitnya. Tapi memang qadar Allah itu hanya sekedar meminimalisir saja, tapi sakitnya tetap ada. Banyak orang merasa kasihan melihatnya, dibaringkan sakit, mau diapa-apakan juga sakit. Sampai kemudian sehari menjelang sebelum kakinya diamputasi, pada Allah tepat hari Jumat kemarin, Jumat kemarin, Allah Azza wa Jalla tetapkan yang bersangkutan meninggal dunia dalam kondisi sakit yang diderita. Ya, kalau kita melihat kondisinya, istrinya anaknya masih kecil-kecil, masih banyak yang harus dibiayain, apalagi yang bersangkutan katakanlah anak tunggal yang harus juga memenuhi kebutuhan orang tuanya. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita harus senantiasa berhusnudzan. Inilah mudah-mudahan sakitnya yang diderita dan dia sabar itu menjadi penghapus dosa. Bahkan ya kalau bicara tentang tanda dan ciri husnul khatimah itu salah satunya ketika seorang hamba meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Mudah-mudahan secara zahirnya yang bersangkutan itu mudah-mudahan husnul. Jadi ini yang pertama dulu harus berhusnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya teringat tentang sebuah kisah. Kisah ini saya sampaikan dalam pengajian ibu-ibu beberapa hari yang lalu. Tentang kisah seorang sahabat Nabi namanya Julaibib, yang secara fisik, mohon maaf ya, dalam kajian sirah secara fisik wajahnya nggak tampan, kulitnya hitam, perawakannya pendek, nggak punya rumah, bahkan untuk sekedar minum pun nggak punya gelas, tapi langsung ngambil air di sungai gitu. Tapi orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya dengan keimanannya, semangat juangnya gitu. Sampai suatu saat Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah agar Rasulullah menemani Julaibib menikahi seorang perempuan dari sebuah kabilah. Dan perempuan ini cantik, kaya raya, bahasa ini. Pada saat Rasulullah SAW akan melamar si perempuan ini,
dikiranya oleh keluarganya tersebut yang melamar Rasulullah, padahal sebenarnya Rasulullah hendak melamarkan atas nama Julaibi. Keluarga perempuannya udah senang-senang aja, tapi pas disebut nama Julaibi tiba-tiba berubah muram. Tapi masya Allah, orang tuanya dari perempuan ini nolak, tapi si anak perempuannya mengatakan kalau ini adalah ketetapan Allah dan Rasulullah apalagi sebagai juru bicaranya, maka saya yakin Allah Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan saya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa saat itu kepada perempuan tadi, Allahumma subba lahal khaira subban subba wala taj'al aisyaha kaddan kaddan. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan untuk perempuan ini sebanyak-banyaknya dan jangan pernah Engkau biarkan hidupnya benar-benar kesusahan. Singkat cerita, pas melalui malam pertama belum diapa-apain, ternyata ada seruan jihad. Perang belum diapa-apain ke si perempuan ini. Berangkat jihad, mati syahid, dan masya Allah, meskipun ditinggal wafat oleh suaminya, tapi ternyata selepas wafatnya suaminya tersebut, wanita tersebut malah makin hartanya makin banyak, makin berlimpah, sampai kemudian disebutkan tidak ada wanita yang menjanda di kota Madinah yang infaknya lebih banyak melebihi istrinya Julaibi. Itu contoh. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Jadi siapapun di antara kita, waliyadzubillah, kalau ada yang sedang sakit, mudah-mudahan itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa. Istrinya Dokter Imam masih sakit ya? Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dan kesembuhan sakitnya jadi menghapus dosa. Jadi ini yang pertama ya Pak Allah yang harus kita perhatikan, selalu menjaga prasangka baik kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hal yang kedua, jemaah rahimahullah, kalau memang dirasa sakit itu terasa berat, maka Rasulullah SAW mewanti-wanti agar jangan sampai putus asa, apalagi minta ingin cepat mati. Ya berprasangka dulu, optimis aja dulu. Makanya dulu ada seorang sahabat Nabi yang tiada lain adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Pernah suatu kali sakit parah dan dia mengeluh dengan sakitnya dan menyangka kalau sepertinya dia nggak akan lama lagi hidupnya. Maka Rasulullah SAW berkata, ya amila tatamannal maut, wahai pamanku, jangan pernah kau berharap-harap ingin mati. Karena kenapa? In kana muhsinan fa amma antu akhirat tazdadu ihsanan ila ihsanika. Karena saya melihat engkau ini orang baik. Kalau engkau orang baik, umurnya makin panjang, harapannya mudah-mudahan kebaikannya makin banyak. Wa in kana musian fa antu akhirat fatastanibu min sa'atika fa huwa khairun laka. Dan kalaupun seandainya engkau itu banyak melakukan dosa umpamanya, ya setidaknya ketika Allah Ta'ala memanjangkan usia engkau, ada peluang engkau banyak melakukan kebaikan yang dengan kebaikan itu insya Allah bisa menghapus keburukan engkau di masa yang lalu. Kata Rasulullah, al-Islamu yajubu ma qablahu. Keislaman seseorang itu insya Allah menghapus dosa-dosanya di masa yang lalu. Jadi optimis saja tuh. Tapi terkadang kan ada kondisi-kondisi yang umpamanya dokternya udah menyerah. Bahkan di dunia medis hari ini yang namanya pasien meninggal dunia itu sekarang standarnya tidak lagi pakai apakah jantungnya masih berdenyut atau tidak. Sekarang itu pakai standar batang otaknya masih hidup atau enggak. Karena kan kalau jantung itu kan masih bisa ada alat pemicu. Tapi kalau batang otak sudah mati, udah selesai semuanya, pun nggak bisa apa-apa. Makanya sampai keluar fatwa gini, kalau dokter sudah maksimal memberikan pengobatan dan ternyata pada Allah secara medis semuanya udah angkat tangan, pertanyaannya boleh nggak alat-alat medisnya dicabut dari tubuh pasien tersebut? Contohnya tadi, umpamanya dokter sudah memvonis
si fulan kalau si fulana ini udah mati batang otaknya. Jadi ya kalau dikatakan mati batang otak itu ya 99% ya lewat. Jadi kalaupun dicabut izin Allah secara medis sejam 2 jam juga selesai bahasa. Kalau dicabut itunya apa namanya, ventilatornya gitu. Maka ulama-ulama yang terikat di OKI, Organisasi Konferensi Islam, saya membaca pada tahun 1970 pernah membahas kajian tentang al-qatlu as-salami, hukum melakukan pembunuhan secara pasif. Jadi pembunuhan secara pasif itu apa, Pak? Cabut-cabut seluruh alat medisnya. Ketika tadi secara medis memang udah nggak bisa diapa-apain lagi, maka dikeluarkanlah semacam fatwa di kalangan para ulama-ulama modern di masa itu dan masih berlaku sampai hari ini. Kalau seandainya biidznillah, tadi salah satu cirinya, kalau secara medis batang otaknya sudah mati, maka mencabut alat medis pun itu dianggap sebuah perbuatan yang paling maslahat untuk kebaikan si pasien ini, daripada terus dipaksakan untuk diobatin terus. Itu kasihan si pasiennya seperti itu. Nah itu makanya ngambil yang paling maslahat. Makanya Rasulullah SAW pun mengajarkan kalau seandainya memang nggak ada jalan yang lain, bahkan secara medis pun sudah angkat tangan, bahkan kita melihat bagaimana pasien itu benar-benar merasakan rasa sakit yang luar biasa, maka sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, Rasulullah ngajarin ada doa biar cepat apa Pak? Meninggal dunia. Jadi yang mau baca doa ini silakan. Kata Rasulullah lebih baik jangan. Tapi fa'in kana la budda, tapi kalau seandainya mentok, memang caranya harus solusinya dengan kematian, maka Rasulullah ngajarin doa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairun li wa tawaffini makanatil wafatu khairun li. Ya Allah, kalau seandainya hidupnya saya itu baik menurut Engkau, maka panjangkan usia saya. Tapi kalau menurut Engkau hidupku yang panjang itu hanya akan membawa keburukan, maka wafatkanlah aku. Jadi ini dalam kitab Sahih Muslim boleh kita baca, tapi dalam kondisi yang memang tadi secara umum semuanya udah mentok. Ya rasanya. Ada umpamanya kaum kerabat kita atau izin Allah orang tua kita sudah dalam kondisi ya secara fisik terlihatnya sakaratul maut, tapi kok lama banget susah gitu kalau meninggal. Ya mungkin salah satunya doa ini bisa menjadi pengantar agar Allah Ta'ala mempermudah, jangan mempercepat ya, mempermudah kematian seorang hamba. Nah ini jadi intinya ya Allah yang perlu kita perhatikan di samping berhusnudzon, yang kedua ya tetap optimis, insya Allah bisa sembuh. Bahkan kalaupun seandainya ahli medis pun sudah artinya pasrah, baru kemudian Rasulullah SAW ngajarin doa seperti yang tadi dibaca. Nah dari semua itu yang disebutkan, ikhwatullah, seandainya sakitnya ini memang luar biasa beratnya, bahkan secara medis mungkin wallahu a'lam bisa mengarah kepada kematian. Jika dirasa penyakitnya sudah seperti itu, maka dalam hal ini para ulama menyebutkan idza kana alaihi hukukun insaniyah falyu'addiha ila ashabiha. Kalau seandainya yang bersangkutan itu masih punya apa ya? Utang piutang yang berhubungan dengan hak-hak kemanusiaan, maka segeralah dituntaskan. Karena prinsipnya kalau hak-hak kita dengan Allah Azza wa Jalla, insya Allah peluang Allah memaafkan itu masih luas. Tapi kalau hak-hak dengan sesama manusia belum tentu. Sampai ada satu pembahasan gini, kalau seandainya ada pembunuh yang membunuh korbannya,
terus di dunia ini dia berhasil ditangkap oleh polisi, lalu kemudian diadili dengan seadil-adilnya, dipenjara dan seterusnya. Atau bahkan mungkin dalam aturan Islam bukan cuma dipenjara doang, tapi harus bayar diat yang ukurannya sebanding dengan 100 ekor unta. Kalau seandainya dia sudah dihukum, bahkan sudah bayar diat, bahkan plus dengan puasa 2 bulan berturut-turut, udah selesai itu urusan di dunianya. Pertanyaannya, bahkan mungkin bahasanya keluarga korban pun sudah memaafkan. Pertanyaannya, apakah perlakuan dia membunuh korbannya ini nanti di akhirat akan selamat begitu aja? Jawabannya enggak. Meskipun keluarga korban sudah memaafkan, tapi Allah Ta'ala akan mempertemukan si pembunuh ini dengan korbannya di hari kiamat. Dan Allah akan memberikan pertanyaan kepada korban ini, wahai hambaku, apakah engkau ridho dan memaafkan orang ini atau enggak dengan apa yang telah dilakukan kepadanya? Dan pastinya kalau di akhirat peluang untuk saling memaafkan gampang atau berat, Pak? Peluangnya kecil. Bahkan mungkin suami istri juga yang saling menyayangi di dunia, di akhiratnya belum tentu. Ya, orang tua yang begitu sayang kepada anaknya di dunia, di akhirat juga belum tentu. Apalagi yang sifatnya hubungannya tadi kezaliman yang dilakukan oleh seorang manusia kepada sesama. Maka berhati-hatilah, nasihat untuk saya dan kita semua. Kalau ada hak orang lain yang kita ambil, maka segeralah kembalikan. Dan memang prioritas untuk mendapatkan pintu maaf itu sesuatu yang harus kita usahakan. Lebih khusus masalah utang. Nah, ini utang lagi. Memang kan panjang lagi utang. Memang kan di antara salah satu alasan kenapa Rasulullah SAW enggan menyolati orang yang sudah wafat, itu salah satunya adalah ketika utangnya belum dilunasi atau belum ada orang yang mau menjamin atas utang yang dipikul oleh almarhum semasa hidup. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwasannya bahkan orang yang mati syahid sekalipun, kalau utangnya belum dilunasi, utangnya tersebut menjadi penyebab belum dibukakannya pintu surga oleh Allah Ta'ala untuk yang bersangkutan, meskipun yang bersangkutan itu izin Allah mati syahid di medan pertempuran sekalipun. Maka jangan anggap kecil ya besar kecilnya yang namanya utang, karena utang tetap utang. Ya, bahasanya mintanya melas, bayarnya malas. Giliran minjemnya melas, gitu kan? Giliran bayar nafsu. Giliran ditagih marah. Bahkan lebih marah yang ditagihnya daripada yang menagih. Bahasanya seperti itu. Kecuali kalau yang menagihnya pinjol, bahasanya. Waliat itu. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan. Jikalau dirasa ya kematian sudah terasa begitu dekat, maka usahakan akan utang piutangnya itu segera untuk diselesaikan atau dilunasi. Bahasanya seperti itu. Nah, selanjutnya ya Allah, hal yang lain yang perlu kita perhatikan dalam bab menghadapi kematian dalam kondisi sakit itu, salah satunya adalah la budda minal istijal bimithli hadhil wasiyah. Yang tidak boleh dilupakan, jikalau dirasa kematian sudah dekat, tolong siapkan namanya wasiat. Tapi ingat ya jemaah sekalian, kalau wasiat dalam bentuk harta, ketika kematian sudah dirasakan sudah tiba, itu tidak berlaku untuk siapa? Ahli waris. Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan la wasiyata li warithin illa idza adzinahu ahlul warasah. Kata Rasulullah, enggak ada wasiat harta untuk ahli waris. Karena kenapa? Karena ahli waris sudah punya
jatah warisan di kemudian hari kalau si orangnya meninggal. Kecuali kalau seluruh ahli warisnya setuju dengan wasiat yang diberikan oleh seseorang ini sebelum dia meninggal. Maka secara umum sebenarnya wasiat itu kalaupun dalam bentuk materi itu diberikan kepada non ahli waris. Contohnya sebelum meninggal ngomong ke anak istrinya, tolong ya, umpamanya saya punya tanah sekian hektar, kalau kalian mudah-mudahan ridho, wakafkan ya untuk pembangunan masjid atau pesantren. Ya, asalkan secara umum yang ahli warisnya sudah berkecukupan. Karena meninggal dunia dalam kondisi ahli waris berkecukupan secara finansial itu jauh lebih baik daripada harta kita diinfakkan semuanya di jalan Allah, tapi anak istrinya hidupnya malah menjadi susah, melarat. Itu bukan sesuatu yang baik. Maka dulu ada sahabat Nabi ketika haji wada itu diadakan, ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Beliau sakit dan sakitnya parah dan dirasakan sepertinya saya itu nggak akan lama lagi hidupnya. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan gini, ya Rasulullah, saya ini harta banyak, tapi ahli waris saya cuma satu. Saya punya anak seorang perempuan, putri saja satu ahli waris saya. Orang tua saya nggak ada, istri saya sudah meninggal, kaum kerabat nggak ada. Jadi ahli warisnya cuma anak perempuannya saja. Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya gini ke Rasulullah, boleh nggak saya menghibahkan setengah dari harta saya? Nggak boleh. Kalau setengahnya nggak boleh, sepertiganya boleh nggak? Kata Rasulullah, masih kebanyakan. Seperempatnya, kata Rasulullah, seperempat masih boleh meskipun hitungannya masih banyak. Nah, Rasulullah menegaskan, engkau meninggal dunia dalam kondisi anakmu berkecukupan itu jauh lebih baik daripada engkau jor-joran berinfak sedekah di jalan Allah. Maka ini harus dipertimbangkan. Wasiat dalam bentuk harta kepada non ahli waris boleh. Cuma tadi secara umum kalaupun ingin dilakukan tidak boleh lebih dari sepertiga, dalam riwayat yang lain seperempat. Jadi jangan sampai umpamanya sesudah meninggal hartanya sepertiga atau seperempat jadi diinfakkan, ahli warisnya hidupnya kesusahan. Nah itu sebagai catatan. Nah berbeda halnya kalau menghibahkan harta itu kalau dalam kondisi sehat walafiat. Itu lain cerita. Ada orang tua nih sehat, masih sehat juga, nggak sakit, dan terlihat secara zahirnya nggak ada tanda-tanda yang bersangkutan akan wafat. Lalu dia ngumpulin anak-anaknya. Nah, bapak khawatir nih kalau bapak nanti meninggal, umpamanya kalian berantem masalah harta. Ini babnya hibah ya. Itu boleh dibagi-bagikan. Cuman ingat, jangan sampai kemudian kita saking sayangnya kepada anak-anak kita, harta kita dihibahkan habis-habisan, ternyata kita selaku orang tuanya malah hidup susah. Ya. Giliran sakit, kira-kira anaknya mau bantu nggak? Masih mending kalau mau bantu. Tapi giliran kalau nggak bisa bantu, apa yang bisa dilakukan? Sawah udah dikasihin ke anak, kebun udah dikasihin, rumah udah dikasihin. Ya ini apa yang bisa dilakukan? Makanya kalaupun jemaah sekalian hibah itu akan dilakukan, ya koridornya setidaknya ya sepertiga atau seperempat, sehingga nanti sisanya setidaknya kalaupun sudah tidak bekerja itu bisa jadi salah satu sumber nafkah. Ada mau dihambur-hamburkan sekalipun kan gak jadi masalah, toh masih menjadi harta orang tuanya, bahasanya seperti itu. Nah, ini sebagai catatan yang perlu kita perhatikan. Nah, oleh karenanya dulu Abu Bakar radhiyallahu taala pernah menghibahkan salah satu kebunnya ke Aisyah, putrinya. Dan di perjalanannya ternyata
saudarinya Aisyah yang bernama Asma hidupnya kesusahan. Jadi Asma nikah dengan Zubair bin Awwam, sementara Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW. Ketika Aisyah menikah dengan Rasulullah, ya hidupnya sederhana saja, nggak sampai kekurangan banget. Tapi ketika Asma saudara apa namanya? Saudari, tapi nggak sekandung, saudari sebapak. Asma dengan Aisyah. Iya, saudara tiri lah. Nah, ketika Asma menikah dengan Zubair bin Awwam, kehidupannya susah. Maka saat itu Abu Bakar sebagai seorang ayah merasa kasihan. Hingga akhirnya Abu Bakar bilang ke Aisyah, wahai putriku, sepertinya saya melihat saudari tirimu itu hidup berkesusahan. Maka hibah kebun yang sudah saya berikan kepada engkau, dengan ini saya tarik kembali. Nanti kalau saya meninggal silahkan bagi-bagikan secara aturan waris dalam Islam. Jadi itu boleh Pak, seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian dianggap wah itu mah kayak menjilat air ludah, menelan air ludah sendiri. Ya nggak jadi masalah ini Pak. Hibah itu boleh ditarik kembali selama belum ada ijab kabul. Ya kalau zaman sekarang mas sebelum dilakukan pergantian nama ke notaris masih bisa tuh dianulir, dan itu gak jadi masalah. Dalam bab hibah boleh ditarik lagi selama belum ada akad ijab kabul yang sempurna. Salah satunya kalau zaman sekarang itu lewat akad notaris boleh, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika menarik kembali hibah yang pernah diberikan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala hanya karena pertimbangan melihat saudari dirinya hidup dalam kondisi kesusahan. Nah ini patut kita cermati. Nah ada sebuah kejadian ini dalam sebuah keluarga. Ada orang tua yang meninggal dunia mewariskan 3 orang anak. Anak pertama itu secara finansial sukses luar biasa. Sementara anak yang kedua dan yang ketiga, dua-duanya perempuan, hidupnya kesusahan. Nah suatu waktu si kakaknya ini ngomong gini ke adik-adiknya, Dek, sepertinya kalau kakak nggak butuh deh warisan bapak. Udah bagiin aja oleh kalian berdua gitu ya. Biarlah saya udah cukup secara finansial. Izin Allah tak lama sesudah itu, naudzubillah, sang istri kecelakaan tabrakan mobil, butuh biaya banyak, sementara aset yang dimiliki si kakaknya udah habis. Apa yang dilakukan kira-kira? Kata-katanya ditarik kembali, dan itu nggak jadi masalah selama tadi serah terimanya itu belum dilakukan secara utuh. Makanya nanti kalau orang tua menjanjikan sesuatu cepat-cepat ya. Kalaupun mau, ayo orang tua yang berkomentar. Jadi jam pokoknya sudah. Ya orang tuanya umpamanya ridho, tidak sedang sakit, sehat walafiat, terus bilang nah tuh rumah di sana buat kamu aja ya, umpamanya oke siap, mana sertifikat tanahnya saya akan berikan. Kan itu boleh nggak jadi masalah kan secara umum. Saya teringat ada juragan tanah di Kerawang, nggak perlu disebutkan ya. Pemasung. Tapi ini mah kasusnya yang lain pemasung. Janganlah, bukan pemasung. Istrinya meninggal. Jangan, kalau istri meninggal jangan. Anak-anaknya udah besar-besar, tapi yang namanya laki-laki kan hidup sendiri kan gak enak. Akhirnya kemudian ngomong ke anak-anaknya, dia punya niatan untuk nikah lagi, tapi ternyata dilarang sama anak-anak. Karena kenapa? Usia bapaknya sudah sekitar 70-an, khawatir kalau nikah lagi
cepat atau lambat, mohon maaf bukan ngedoain bapaknya meninggal, akhirnya istri barunya dapat warisan. Akhirnya kata anak-anaknya, udah deh bapak biar nggak kesepian, ya pindah-pindah aja rumahnya. Anak ke satu pindah ke anak kedua, anak ketiga, gitu aja tiap hari. Sampai kemudian suatu saat dia ya berdoa besar, ya Allah Ustaz, duit saya banyak, mau kawin aja susah. Ya, bahasanya kalau menikah aja kan nggak perlu izin ke anak kan. Kalau anak-anaknya nolak-nolak ya harta saya, ngapain kemudian nolak daripada naudzubillah melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah kan, itu bukan sesuatu yang baik. Bahkan kan kata Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan, demi Allah kalau seandainya istri saya meninggal pagi hari, maka malam harinya saya sudah menikah lagi, karena saya malu khawatir kalau saya meninggal dalam kondisi membujal. Karena Rasulullah mengatakan umat yang dibanggakan oleh Allah itu adalah umat yang menikahi istri yang dicintainya dan memiliki banyak anak. Jadi meninggal dalam kondisi punya istri jauh lebih baik daripada meninggal dalam kondisi menduda. Nah, seperti itu Pak. Tapi di sini mah kan izin Allah, istrinya masih sehat-sehat. Nanti ibu-ibu pada rame dulu. Apa segala hal masih kalah. Baik. Nah itu poin yang perlu kita perhatikan. Nah oleh karenanya jemaah rahimahumullah, karena memberikan wasiat itu sesuatu yang penting sampai Allah tegaskan. Kalau kita nanti baca tuh di surat Al-Baqarah ayat 180 sampai 182, kata Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah. Kata Allah, dan ditetapkan kepada kalian apabila kematian itu sudah dirasakan dekat, kata Allah, hendaklah kita memberikan wasiat yang baik. Jangan sampai wasiat itu berat sebelah, ada kezoliman di dalamnya. Karena secara hukum asal kalau wasiat itu baik, maka ahli waris diharamkan untuk mengutak-atik atau merubah wasiat tersebut. Kalau wasiatnya baik. Tapi kalau wasiatnya penuh dengan kezoliman, contoh umpamanya anaknya yang paling dicintainya malah dapat yang paling banyak dari hibahnya, umpamanya semasa hidupnya, maka Allah menegaskan di ayat yang ke-182, faman khafa min musin janafan aw isran fa aslah bainahum fala isma. Dan jikalau ahli waris ini menemukan dari wasiat orang yang meninggal itu ada kezoliman, maka tidak apa-apa wasiat tersebut untuk dianulir dan dibatalkan. Ya. Karena tadi ada unsur kezaliman di dalam. Nah, oleh karena itu, ikhwatillahi, hal yang kemudian perlu kita persiapkan terkait wasiat ini. Karena kan kalau wasiat untuk ahli waris kan tidak boleh dalam bentuk harta kan? Maka tentu saja wasiat-wasiat yang isinya adalah pesan-pesan kebaikan itu yang menjadi prioritas yang perlu kita perhatikan. Contoh umpamanya dalam kitab ini disebutkan, tapi ini agak sedikit keras lah, tapi nggak apa-apa kita sebutkan. Wa yustahabbu lahu istihbaban mu'akkadan ay wasiyahu bi istinad ma jarat al adam min bidah. Kata Imam An-Nawawi disebutkan, dan hendaklah setiap orang yang merasa kematiannya itu sudah sedemikian dekat, hendaklah dia memberikan wasiat. Contoh wasiatnya apa? Mengingatkan ahli warisnya kalau dia meninggal jangan sampai melakukan perbuatan yang terkategorikan perbuatan bid'ah. Itu diantara sebaik-baiknya wasiat. Contohnya apa? Umpamanya yang para ulama sampai dengan tegas mengatakan, contoh berwasiat umpamanya, nah kalau bapakmu atau ibumu nanti meninggal, tolong jangan diadanin di liang kuburnya atau diikomatin. Tapi realitanya kan di masyarakat kita masih ada. Mau ditolak-tolak pun tetap ada. Dengan alasannya gini,
Kalau bayi baru dilahirkan, katanya, maka di antara amalannya adalah dengan diadanin. Maka ketika datang ke dunia diadanin, ketika meninggalkan dunia pun diadanin lagi. Padahal mengadanin bayi pun itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Apalagi nggak cukup diadanin, sekalian dikomatin. Bayi mau disuruh sholat, gitu ya, diadanin atau dikomatin. Nah, yang agak sedikit anehnya itu tadi jenazah yang ketika dimasukkan ke liang lahat diadanin dan dikomatin. Padahal jamaah sekalian, kalau kita mengkaji kajian fikih, seluruh ulama 4 mazhab bersepakat ini perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, demikian juga para sahabat. Bahkan ulama-ulama di kalangan mazhab Syafi'i yang paling keras menolak perbuatan seperti ini. Jadi ini sumbernya dari mana? Hanafi bukan, Maliki bukan, Hambali bukan, Syafi'i juga bukan. Nah, kapan terjadinya? Nah, dalam buku ini atau kitab ini disebutkan, ini awal asal muasalnya itu diceritakan. Ada seorang ulama karismatik di kota Damaskus, Suriah, pada tahun 1303 Hijriah. Sekarang berapa? 1000 berapa? 1447. Berarti udah berapa tahun? 100 tahun. 1033. 1447 dikurangi 1033. 100 tahun lebih lah. Berarti kan masih baru-baru kan? Baru-baru. Yang ceritakan ada seorang ulama karismatik namanya Syekh Samsuddin Al-Umawi. Beliau meninggal dunia. Tiba-tiba kemudian murid-muridnya berinisiatif, kita adanin guru kita, dengan alasan tadi balita yang baru dilahirkan aja diadanin, maka ketika manusia meninggalkan dunia pun diadanin. Ketika kebiasaan ini atau perilaku dan praktek ini dilakukan, nyebar ke berbagai negeri, wabil khusus ke Mekah, Madinah dan seterusnya, maka ulama-ulama itu menentang keras kebiasaan. Maka bisa tuh ya kalau seandainya siapapun di antara kita, termasuk saya pribadi, di antara bentuk wasiat yang baik itu seperti itu. Nah, contohnya kalau ayah meninggal, nggak usah diadani, nggak usah dikomat. Contohnya gitu. Itu sebagai pembelajaran yang kita berikan kepada anak keturunan. Atau umpamanya contoh yang lain apa? Yang masih ramai di masyarakat kita, meskipun itu kan diperdebatkan, contoh nggak usah baca, nggak usah ngaji di kuburan. Meskipun kalau dalam pandangan ulama 4 mazhab, Imam Hambali masih membolehkan, tapi Imam Syafi'i justru menolak. Bahkan ulama-ulama yang lainnya menolak. Ada riwayat nggak? Salah satunya riwayat sahabat Nabi namanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala. Ibnu Umar ini pernah berwasiat ketika beliau sebelum meninggalnya, beliau berpesan gini, minta tolong nanti kalau seandainya jenazah saya sudah dikuburkan dan selesai pemakaman, tolong dibacakan surat Al-Fatihah. Ada tuh riwayat seperti itu. Dan kata Imam Ahmad, berdasarkan riwayat ini, baca Al-Quran itu dibolehkan, tapi ternyata riwayatnya dhaif. Nah, ulama-ulama yang lain mengatakan nggak boleh seperti itu. Apalagi ada hadis, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah yang seperti kuburan itu apa? Rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran. Berarti kalau di kuburan jangan baca Al-Quran, logikanya seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk salah satu wasiat terbaik yang bisa kita berikan kepada anak keturunan. Di luar itu semua, ikhwanillah, wasiat-wasiat yang lain yang mungkin perlu kita sampaikan kepada anak keturunan kita itu, salah satunya adalah ingatkan kepada mereka semua bahwasanya kalau sang pemilik harta, dalam hal ini orang tuanya sudah meninggal dunia, pastikan dan tekankan kepada mereka agar mereka tunduk dan patuh kepada aturan hukum waris. Ya. Meskipun sebenarnya kalau anak keturunannya menolak, bahkan sampai baku hantam sekalipun, bahkan kasarnya kan,
orang yang sudah meninggal kan terputus amalannya. Artinya apa yang dilakukan oleh ahli waris tidak akan berdampak apapun kepada si ayahnya tersebut. Ketika ayahnya sudah ngingetin, ternyata si kakaknya melakukan perbuatan ini, si adiknya melakukan perbuatan ini, maka perlu kita ingatkan kepada anak-anaknya bahwasanya harta ini secara umum lah ikhtiar orang tuanya, kalian mah cuman nikmatin doang. Maka kalau seandainya orang tua kalian meninggal, tolong terima aturan yang tetap Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di luar itu semua, kalau wasiatnya isinya keburukan, lalu kemudian dilakukan oleh ahli warisnya, pertanyaannya pemberi wasiatnya berdosa nggak? Berdosa. Salah satunya ada hadis gini, al-mayyitu yu'adzibu bibukai ahliha. Ada hadis, sesungguhnya jenazah itu akan disiksa karena tangisan dari keluarganya. Nah pertanyaannya, apakah kita nggak boleh menangis kalau keluarga kita meninggal? Boleh-boleh aja. Cuman pertanyaannya, tangisan seperti apa yang membuat si orang ini akan disiksa oleh Allah? Para ulama kemudian menegaskan yang dimaksud tangisan di sini adalah tangisan yang sifatnya itu diminta oleh almarhum atau almarhumah sebelum dia meninggal. Tujuannya biar apa namanya ya? Biar namanya harum, terkenal kemana-mana. Kan kadang ada di sebuah daerah sampai, mohon maaf ya, sampai nyewa jasa tukang nangis. Ada yang kayak gitu. Ya, tujuannya apa tadi? Biar namanya harum kemana-mana. Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu, sampai nyobek-nyobek baju dan seterusnya. Nah kalau sekedar menangis karena kesedihan kan itu wajar. Rasulullah ketika ditinggal wafat oleh anaknya, Rasulullah berdarah air mata. Itu sebagai wujud kesedihan seorang ayah ditinggalkan wafat oleh anak, wajar. Tapi kalau sampai wasiatnya tolong nanti bayar orang sekian untuk nangis-nangis, kalau itu benar-benar dilakukan oleh ahli waris, maka siap-siap saja orang meninggal ini akan menanggung dosa dan azab setelah mereka di sisi Allah. Nah inilah mungkin sedikit uraian ikhwatillah di kesempatan kali ini sebagai bentuk kesiapsediaan, meskipun kita berharap kita meninggalnya mudah-mudahan tidak nyusahin orang di sekitar kita. Ya, tidak, harapannya mudah-mudahan kalau meninggalnya tidak dalam kondisi sedang sakit, harapannya mudah-mudahan dalam kondisi sedang sehat, baik-baik saja, apalagi sedang beribadah, maksudnya itu yang kita harapkan. Karena kalau bagaimanapun memang mohon maaf ya, menjadi beban bagi orang-orang di sekitar kita dengan kondisi tubuh yang sudah tidak berdaya, itu terkadang ya menimbulkan kesedihan bagi orang yang sedang sakitnya. Karena prinsipnya siapa orang yang mau sakit kemudian nyusahin orang-orang di sekitar. Cuman pada Allah di balik itu semua, kalaupun siapapun di antara kita menjelang wafatnya harus sakit dulu atas takdir Allah, maka berprasangka baiklah, mungkin ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan semasa hidup, yang mungkin dosa-dosa ini tidak terhapus dengan amal soleh dan ibadah yang kita lakukan. Itu saja mungkin ikhwatillah uraian singkatnya. Saya kembalikan kepada jemaah sekalian, jika ada hal-hal yang akan kita diskusikan atau ditambahkan, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan yang kita. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu terkait dengan harta waris tadi ya. Jadi ada kasus terkait dengan seorang anak, anak memberi sebuah bapak itu ya. Saudara itu bapak itu tidak ibu. Ketika nikah ini bapak anak satu, ibu anak baru satu. Setelah menikah punya anak 3 orang, yaitu
nunggu meninggal semua atau misalkan bapaknya meninggal dulu, ibunya masih ada, apakah itu harus dibagi atau nunggu nanti meninggal dulu? Nunggu ibunya meninggal dulu gitu ya. Iya, jadi prinsipnya kan gini, Rasulullah SAW itu menyebutkan bahwasanya di antara orang yang ketika di padang mahsyar itu apa ini namanya pundaknya berat sebelah, salah satunya adalah orang tua yang tidak berperilaku adil ke seluruh anak-anaknya. Jadi disebutkan ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala. Beliau ini ditinggal wafat oleh istrinya dalam kondisi punya anak, persis seperti tadi kejadian. Lalu beliau nikah lagi dengan janda yang sudah punya anak. Nah, si anak dari jandanya ini berarti anak tiri ya. Banyak mintanya ke bapak tirinya pada Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir juga kayak kesusahan untuk menolak. Apalagi yang merayu-rayunya itu adalah istrinya. Akhirnya suatu saat diceritakan si anak tirinya ini minta diberikan seorang hamba sahaya untuk diperbudak kali ya, untuk dipekerjakan di rumahnya. Dikasihin tuh oleh Nu'man bin Bashir, beli hamba sahaya dikasihin ke anak tiri. Nah, kejadian ini ketahuan sama anak kandungnya, anak dari istri pertamanya yang sudah wafat. Anak kandungnya kemudian bilang, kok cuma dia doang yang dikasih? Saya juga pengen minta karena saya juga butuh. Ternyata oleh Nu'man bin Bashir nggak dikasih. Ngadulah si anak ini ke Rasulullah SAW, maka kata Rasulullah, saya kasih kamu dua pilihan wahai Nu'man. Pilihan pertama, kasih anakmu dengan pemberian yang sama, atau pilihan kedua, lebih baik tarik aja yang sudah kamu kasih, jangan kasih semuanya. Karena kenapa tadi? Karena laki-laki yang tidak berperilaku adil ke seluruh anak-anaknya itu akan membuat pundaknya berat sebelah di padang mahsyar. Ya kebayang lah kalau padang mahsyarnya cuma sehari 2 hari, ya udah pegang juga Pak kalau saya krek. Nah ini padang mahsyar kan kata Rasulullah 50.000 tahun. Nah, itu jadi satu penegasan tuh yang harus diperhatikan mobil khusus. Yang pertama untuk kita kalau yang anaknya lebih dari satu, nggak ada istilah anak ini di anak maskar yang ini biasa harus sama. Apalagi kalau seandainya anak ini anak bawaan dari istrinya yang kedua dan seterusnya. Harusnya ya disamakan lah selama itu anak kandung, ya meskipun beda ibu lah bahasanya, seperti Asma dan Aisyah yang dua-duanya berasal dari ayah yang sama tapi beda ibu, tapi tetap perilakunya harus sama, nggak boleh berbeda-beda. Maka kalaupun tadi ada perasaan, oh kayaknya nih anak dari istri pertama ingin menguasai aset, kalau memang terbukti seperti itu ya jangan diikutin permintaannya. Karena walau bagaimanapun seluruh anak dan darah dagingnya itu punya hak yang sama. Kalaupun toh beda istri itu lain cerita, tapi anak kandung tetap statusnya sama. Makanya sampai ada pembahasan gini, ibu-ibu mohon maaf ya, kalau ada suami punya istri 4, setiap istrinya itu dikasih aset rumah, dikasih, ya pokoknya dikasih fasilitas masing-masing. Ya, artinya dikasih dalam arti difasilitasi. Jadi enggak tinggal satu rumah. Qadarullah si suaminya meninggal dunia. Pertanyaannya pembagian asetnya kayak gimana? Apakah secara otomatis rumah ini untuk yang pertama, rumah ini untuk yang kedua, dan seterusnya? Jawabannya enggak. Semua asetnya harus dikumpulkan, lalu kemudian dibagi-bagi sesuai aturan waris dalam Islam. Itu aturan mainnya. Istri yang belum punya anak jatahnya paling gede 1/4. Kalau yang punya anak jatahnya 1/8. Kan aturannya kayak gitu. Mau suka atau enggak suka, emang aturannya kayak gitu. Umpamanya istri yang pertamanya marah-marah, enggak adil nih, saya istri pertamanya, masa saya dapat 1/8, giliran istri mudanya cuma istri mudanya dapatnya gede 1/4. Ya memang aturannya kayak gitu. Maka kalau enggak mau seperti itu, pastikan suaminya jangan
Sebenarnya kan itu kan poinnya. Nah, ya mau bawa perasaan pun ya nggak main lah kayak gitu. Itu catatannya. Makanya hati-hati bapak-bapak, jangan nikah ngumpet-ngumpet. Nah, kalau seandainya kan sering juga kejadian suaminya meninggal tiba-tiba datang yang keduanya, istri pertamanya kaget, ini siapa gitu kan? Ternyata ini istri kedua, ini istri ketiga, ini istri keempat. Musibah kayak gitu kan. Yang tadinya ditangisin sama istrinya, kali ini kamu mati nyusahin saya. Jangan ya. Jadi kalaupun izin Allah ada niatan seperti itu, lebih baik dikondisikan semuanya. Istrinya kalau bisa dipahamkan, kalau enggak ya jangan berjelengan. Berarti kategorinya kita belum mampunya hanya bisa satu. Mampunya dalam hati. Itu juga nggak mampu diucapin. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau babnya kapan pembagian waris, ya bahasanya sesegera mungkin. Karena ada 4 perkara yang harus diperhatikan ketika seseorang itu meninggal dunia. Satu, yang pertama dulu nih, bayar dulu utangnya. Sebelum dimandiin, dikafanin, harusnya bayar dulu utangnya. Cuman kan biasanya nih, kalau kebiasaan kita, kalau bayar utang dulu kan orang-orang lagi pada sedih gitu kan. Masa dia orang lagi sedih ditagih utangnya gitu kan. Paling biasanya nanti ada omongan, kalau jamaah sekalian merasa ada utang piutang dengan almarhum, bisa dihubungi kami seterusnya. Jadi pertama pastikan utangnya dilunasi. Terus yang kedua, ada wasiatnya. Kalau ada wasiatnya dituntaskan, ditunaikan. Lalu yang ketiga baru urus jenazahnya, dan yang terakhir segera dibagikan warisannya. Memang harus sesegera mungkin. Dalam kasus umpamanya, mohon maaf, contoh bapak saya meninggal dunia, di saat yang sama ibu tinggal di situ, saudara kandung saya tinggal di situ, ya aturan mainnya mau nggak mau harus dibagikan. Kalau opsinya umpamanya nanti rumahnya gimana cara ngebagiinnya, ya mungkin cara yang paling mudah itu kan ya dijual ke salah satu ahli warisnya. Kalau seandainya nggak mau pindah kepemilikan ke orang lain, tapi pastinya dengan harga yang disepakati oleh ahli waris, harganya berapa gitu ya, agar semuanya sama-sama ridho. Nanti kalau uangnya udah dapat, tinggal dibagikan sesuai dengan aturan syariat. Tapi biasanya kan ada perasaan gak nyaman. Ibu kita baru ditinggalkan sama ayah, sudah ngomong-ngomong warisan. Nah, ini memang berat. Nah, paling mudah-mudahan kalau ada yang ngalamin kejadian seperti itu, mudah-mudahan anak-anaknya semuanya pada ridho. Udah deh, sepakat deh. Kalau memang mohon maaf ya, apalagi ibunya umpamanya kurang paham terkait masalah warisan, udahlah kita bermusyawarah dengan adik kakak kita, lalu kemudian diminta keikhlasannya. Gimana kalau seandainya rumahnya kita hibahkan ke ibu kita? Itu kan bisa. Tapi bukan ngedoain cepat atau lambat juga ibu pas meninggal gitu ya. Gak gitu juga, itu mungkin salah satu solusi. Cuman yang tadi memang pembagian warisan itu harus disegerakan. Yang sering terjadi itu kadang umpamanya ada warisannya, asetnya dalam bentuk tanah. Ada sebagian ahli waris itu bilang nanti dulu deh, nunggu harganya naik. Karena ada kayak gitu. Akhirnya tanahnya belum laku-laku, ada salah satu dari ahli warisnya keburu meninggal dunia. Itu kan zolim kayak gitu. Harusnya dia menikmati warisan dari orang tuanya, karena terus ditahan-tahan, akhirnya kalau Allah keburu wafat. Kali ini yang perlu kita perhatikan. Nah, akhirnya ya kalau dalam pembagian waris ini ya memang nggak boleh baper. Bahasanya kita nggak boleh bawa perasaan, tapi bawa peraturan. Bapernya bawa peraturan. Memang suka atau nggak suka, mau sedih atau nggak sedih, ya memang aturannya seperti itu. Segera dibagikan. Karena tadi urusan umur kan yang tahu cuma Allah. Jangan sampai ada ahli waris yang seharusnya dia menikmati, karena ditunda-tunda akhirnya dia nggak mendapatkan apapun dari hak warisan.
ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus. Tapi kan pertanyaannya Pak Joko, kalau suatu bapaknya meninggal, ibunya masih ada kuasanya, itu apakah menunggu ibunya meninggal dulu karena ibunya kan masih hidup, masih perlu biaya dan lain sebagainya, kayak diberikan, apakah selagi ibunya masih hidup sudah harus segera dibagikan atau menunggu ibunya nggak ada dulu? Iya. Jadi jawabannya harus segera dibagikan. Harta ayahnya aja. Iya, harta ayahnya aja. Mana yang aset milik ayahnya dan mana yang aset milik ibunya. Bahasanya Kan harta satu keluarga bapak ibu sama. oh enggak juga Pak. Jadi harus kita pahami gini nih. Harta istri milik istri, harta suami milik suami Pak. Bukan harta suami milik istri. Kalau suaminya bekerja, Istrinya bekerja. istri tidak bekerja, itu semua sebenarnya kan harta suami kan. Betul. Walaupun nanti rumahnya sama istri, itu harta suami. Kecuali istrinya kerja atau dapat warisan dari orang tuanya gitu. Iya. Ya secara hukum asal itu meskipun ini enggak bahasanya ya sensitif nih. Kalau bahasa nasional, bahasa negara gitu kan. Kalau aset suami, kalau udah menikah, walaupun suami yang bekerja, ada istri itu harta suami istri itu kalau negara ngomong begitu. Itu negara, kalau agama bukan begitu. Iya, makanya dalam aturan Islam sebenarnya Pak, nggak ada istilah harta gono gini, nggak ada. Intinya setiap aset yang dimiliki oleh suami istri itu ya tak bisa. Kalau bisa diinventarisir mana yang milik istri, yang mana yang milik suami, ya tinggal dilihat yang meninggalnya suami ya berarti aset suaminya yang dibagi-bagikan. Aset istri aman, jangan diganggu juga. Nah, Istri mas kawin, atau mas diri, mas dompet, atau umpamanya warisan dari orang tuanya. Satu lagi Pak, yang terkait tadi ahli waris mengumumkan saat Ahli waris apa? ahli waris yang mengumumkan bahwa kalau ada utang-utang yang meninggal itu harus menghubungi beliau yang mengumumkan ahli warisnya. Itu kalau diumumkan itu kan memang sering seperti itu, biasanya sudah seperti itu ya. Terus kalau kenyataannya itu seseorang yang nggak ikut melayat, nggak lihat di situ juga bisa, nggak dengar punya utang piutang kepada yang meninggal. Itu kalau nggak tahu kan nggak ngerti juga kalau harus dibayar. Tapi kalau di belakangnya itu tahu dan yang meninggal itu mengetahui bahwa oh iya dia yang meninggal punya utang saya. Nah itu kalau kita nggak usah menghubungi yang ahli waris itu, tapi kita harus mengikhlaskan itu aja. Apakah sudah membantu si yang kurang meninggal itu? Iya. Jadi jamaah sekalian sebenarnya kalau dalam bab akad utang piutang, para ulama memahami bahwasanya dalam akad utang piutang itu tidak mengharuskan adanya ijab qabul sebenarnya. Artinya kalau umpamanya ya kejadian seperti tadi, ada orang yang meninggal dunia dalam kondisi dia punya utang dan umpamanya kita tahu sepertinya dia nggak bisa ngelunasin dan keluarganya pun mungkin nggak bisa ngelunasin. Kalaupun dalam hati dan niat kita sudah mengikhlaskan, sebenarnya sudah selesai. Hanya terkadang masalahnya itu kalau seandainya utang-utang itu umpamanya diketahui oleh ahli waris kita yang ngasih pinjaman, biasanya itu yang jadi rame. Padahal kita udah mengikhlaskan, umpamanya istri atau anak-anak kita tahu, akhirnya lagi-lagi kan. Bahkan jangankan sekedar utang piutang, bahkan wakaf sekalipun itu kadang suka diganggu gugat di kemudian hari oleh ahli warisnya. Makanya disinilah pentingnya, meskipun akad utang piutang itu tidak mengharuskan ijab qabul, tapi Allah Ta'ala menganjurkan adanya dua saksi laki-laki. Ya kan di ayat yang sangat panjang itu surat Al-Baqarah, Allah menegaskan kalau ada akad utang piutang, apalagi yang sudah ditentukan waktunya kapan, hendaklah disaksikan oleh dua laki-laki.
Tujuannya tadi untuk meminimalisir terjadinya konflik di kemudian hari. Nah, dalam riwayat yang lain, kalau saya baca dalam hadis sahih ya, disebutkan Rasulullah SAW mengatakan gini, adainu dainan. Yang namanya utang itu ada dua jenis. Ya, yang pertama adalah orang yang berutang dan dia sudah berniat dalam hatinya untuk melunasi utangnya, qadarullah dia keburu meninggal dunia. Maka kalau ada orang seperti ini dan ternyata dia belum mampu melunasi utangnya, bahkan ahli warisnya pun gak mampu, maka kata Rasulullah, fa'ana waliyuhu yaumal qiyamah, maka sayalah yang akan menjadi pembela dia di hari kiamat nanti. Ya, asal ingat, jangan cuma niat doang. Saya niat sih mau bayar, harus ada buktinya gitu, bentuk niatnya kayak gimana, bekerja gitu. Nah itu. Dan yang kedua adalah kata Rasulullah, orang yang punya utang dan dia sama sekali tidak ada niatan untuk membayarnya, sehingga ketika dia meninggal, maka kata Rasulullah SAW, yu'khadu min hasanatihi, maka di hari kiamat solusinya cara membayarnya adalah kebaikannya diambil diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman. Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan, manistadana dainan wa huwa muzmun 'ala al-wafi mata sariqan. Siapa orang yang semasa hidupnya minjem uang atau apapun itu dan dia sudah berniat tidak mau bayar, maka matinya itu disamakan statusnya seperti pencuri di hadapan Allah. Maka berhati-hati. Jadi seperti itu, Pak. Ya, kalau seandainya kita mengikhlaskan, sebenarnya tanpa secara lisan pun sudah selesai. Cuman tadi kalau ahli waris kita tahu, maka untuk menjaga-jaga itu bahkan bukan hanya sekedar diucapkan, dianjurkan ada dua saksi laki-laki. Dan ditulis ya. Dan sunahnya juga ditulis. Iya, bahkan sunahnya pun ditulis. Cuman kan jarang ya orang yang pinjam uang pakai kamu pinjam ya. Iya, kecuali kalau nominalnya gede mungkin kan. Kecil-kecil jarang. Wallah. Kalau Rasulullah kan mau punya istri berapa orang? Terus ada juga anaknya. Dan ketika wafat tuh ada nggak ya silsilah cerita yang tentang pembagian warisan tentang harta dari Rasulullah? Atau Rasulullah nggak karena Rasul harta yang tidak boleh dibagi ya semuanya punya orang? Betul. Ini hal yang menarik nih, dan ini bisa dipraktekkan oleh para istri. Jadi kan Rasulullah SAW mengatakan, nahnu ma'asyarul anbiya la nuras ma taraknahu fahuwa shadaqah. Kata Rasulullah SAW, kami ini para nabi, kami ini nggak ada yang namanya waris mewarisi. Harta yang ditinggalkan sepeninggal kami itu dihukumi sebagai harta milik Allah yang wajib disedekahkan. Aturan mainnya gitu. Para nabi itu nggak meninggalkan warisan. Makanya kalau ada para habib itu sebenarnya bahasanya kalau mereka punya jalur ke Rasulullah, ya sebenarnya secara umum ya mereka tidak punya hak waris dari Rasulullah SAW secara langsung. Nah, bagaimana kemudian Rasulullah SAW menyikapinya? Karena jangan sampai kemudian katakanlah, mohon maaf, ketika Rasulullah meninggal istrinya itu ada 9, total 11 kan? Tapi semasa hidupnya Siti Khadijah wafat, satu lagi ada namanya Zainab binti Huzaimah wafat juga, sisanya 9 yang hidup pasca kematian Rasulullah SAW. Tentunya kan nggak mungkin kemudian aset-aset yang dimiliki oleh Rasulullah itu otomatis berpindah tangan jadi wakaf untuk umat. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya, beliau langsung mengatasnamakan dan menghibahkan rumah-rumahnya itu kepada setiap istri-istrinya. Jadi ini untuk Aisyah, ini buat kamunya rumahnya, hibah, saya hibahkan kepada kamu dan silakan kamu miliki. Jadi bahasanya kalau zaman sekarang meskipun tertulis di dokumen nggak hanya sekedar atas nama, tapi memang murni sudah dihibahkan. Jadi untuk Aisyah rumahnya ini,
untuk Saudah rumahnya ini, untuk Sofiyah ini, untuk Hafsah ini, gitu seperti itu. Jadi ketika Rasulullah SAW wafat, tidak ada satupun di antara istri Rasulullah itu kemudian yang keluar dari rumah-rumahnya. Karena kenapa? Ya sudah dihibahkan oleh Rasulullah SAW. Nah ini jadi salah satu hal yang menjadi catatan. Sehingga ketika Rasulullah wafat, gak ada satupun dari istri-istrinya, mohon maaf, yang hidupnya menggelandang, gak punya rumah, apalagi pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Enggak, mereka tetap tinggal di rumah-rumahnya yang telah diberikan oleh Rasulullah selaku suami kepada istri-istri. Nah ini mungkin bisa kita lakukan mobil khusus ya. Ini mah bukan nakut-nakutin Pak, bagi kita yang gak punya anak laki-laki ya, seperti saya. Kalau anaknya perempuan, gak ada yang laki-laki, punten nih, bukan nakut-nakutin Pak. Karena gini, kalau saya atau nih yang bapaknya anaknya laki-laki doang, laki-laki perempuan doang, kalau kita meninggal, maka saudara kandung kita itu dapat hak dari warisan kita. Adik kita, kakak kita itu akan datang tuh. Makanya saya pernah kejadian, ada salah seorang jamaah yang anaknya perempuan, itu mohon maaf, ya meskipun secara aturan waris memang benar, pada datang dari kampung, mohon maaf, rumah dijual dan seterusnya. Dan dia semuanya kebagian. Akhirnya apa? Si istri dan anak-anak perempuannya ini, mohon maaf, gak punya rumah, tinggalnya pun ngekos, uang habis, mau pulang ke rumah orang tuanya gak diterima malah. Akhirnya hidupnya susah. Giliran minta bantuan kepada saudara-saudara dari pihak suaminya, gak ada satupun yang mau. Nah maksudnya ngajarin ya boleh ngehibahin Pak. Ini karena mohon maaf Bunda, terus kepada anak perempuannya, karena bapak dan ibumu gak punya anak laki-laki, ya udah rumah ini untuk kamu gitu ya. Tapi ingat Pak, hibahnya hibah bersyarat. Hibah bersyarat itu hibah dalam arti baru akan dipindahkan itu sesudah kita meninggal. Jadi harus syaratnya kayak gitu, hibah bersyarat kayak gitu. Jangan sampai langsung dikasihin. Nanti kalau berantem sama istrinya diusir. Contoh hibah bersyarat diperbolehkan. Ya kalau bersyaratnya punya niatan supaya nggak membagi ke saudaranya gimana? Iya. Ada apa indikasi Iya. supaya nggak ke itu. Iya. Makanya, ya indikasi itu biar hilang, dibagikannya dari sekarang, ketika kondisinya masih sehat walafiat. Dari sekarang Pak. Iya, memang itu kan diperbolehkan karena Rasulullah juga kan mencontohkan. Ya apalagi kan Rasulullah kan anak-anak laki-lakinya kan wafat dalam kondisi masih pada balita. Gitu. Bisa aja dari saudara-saudara kaum kerabat Rasulullahnya kan bisa jadi dapat tuh atau harusnya dapat, tapi Rasulullah sudah memplot nih. Ini istri pertama, istri kedua dan seterusnya. Jadi itu salah satunya. Jadi bahasanya apa? Ada istilah muhalil lah. Bagaimana caranya sesuatu yang tadinya haram bisa berubah jadi halal tanpa menabrak aturan-aturan agama. Berarti boleh diwakafkan, tapi dalam arti seperti wasiat. Dihibahkan, tapi seperti wasiat dulu ya. Seperti wasiat dulu. Dihibahkan kan, tapi dihibahkan itu nanti hibah itu sah kalau kita sudah meninggal gitu ya. Iya, tadi istilahnya hibah bersyarat. Hibah bersyarat ya. Tapi sebelum meninggal ini udah ini atas nama untuk istri, untuk anak gitu ya. Betul. Namanya sudah disuratkan Pak. Disuratkan? Iya suratkan. Iya langsung disuratkan. Kalau udah disuratkan sah loh secara negara bisa loh. Tapi ada wasiat itu. Iya. Syarat itu Dikuatkan. Karena kan ya paling pentingnya harus ada 2 orang saksi laki-laki. Agar ya kita juga nggak jadi masalah Pak kalau kita nyampein ke saudara kandung kita pun, ya biar mereka juga paham gitu. Bukan bermaksud kita ingin menzolimi mereka, bukan enggak. Tapi kita melihat kemaslahatan untuk istri dan anak-anak perempuan kita. Tergantung ini juga ya, pola hidup dan pola kita berhubungan dengan keluarga juga sama saudara. Kalau kita cuek-cuek sama saudara, ntar begitu meninggal saudara datang. Ya kan masalahnya ini kan hak waris Pak.
waris ya. Kita mau benci mau suka pun hak waris ya harus mau diterima kita. Ya, tapi kan pertanyaannya tadi ketika naudzubillah qadarullah ya, umpamanya kita meninggal lalu kemudian saudara-saudara kandung kita pada datang, mungkin mereka bahasnya hanya ingin mengambil haknya. Tapi sebenarnya kan hak yang dulu nggak gede kok. Kenapa? Maksudnya kan nggak besar juga hak mereka. Misalnya kalau itu kalau dari 1 miliar itu mereka cuma dapat 100 juta satu orang, 300 juta kalau 3 orang gitu. Masih besar anak-anak dan istri sebenarnya sih. Iya, tapi nggak bakalan kalau hartanya banyak, nggak bakalan susah anak istri kita. Kalau hartanya banyak, Iya, dan nggak ada utang yang si meninggal nggak punya utang. Tapi kan harusnya dipakai aja. iya hartanya rumahnya kan per rumah harus dijual. Sudah makan aja. Asetnya dijual dulu. Nanti kalau aset dijual kan ada tempat tinggal. Itu kalau asetnya banyak. Makanya banyak harta nggak mesti kalau harta nggak ada mesti. Inilah, tapi itu intinya Rasulullah mencontohkan. Tapi sebenarnya kan kalau secara hukum mereka kalau datang minta harta, tapi mereka juga bertanggung jawab kan sebagai wali gitu loh Ustaz. Kalau yang laki-lakinya, kalau anaknya masih kecil-kecil mereka harus memperhatikan kehidupannya. Iya sebenarnya enggak juga. Cuma Yang punya kewajiban itu ya bahasanya kakek neneknya. Itu pun kalau kakek neneknya mampu. Maksudnya orang tua kita. Terus kalau kakek nenek meninggal kan pamannya itu yang jadi hijabnya kan. Iya. Seorang laki-laki lah dari yang laki-laki itu. Kan dia yang jadi yang tanggung jawab kan harusnya. Tapi enggak wajib. Enggak wajib. Kategorinya infak sedekah aja. Kalau sampai balik ya. Ya. Kalau sudah balik, kalau belum balik, kalau misalnya anak-anak masih di bawah umur gitu. Ya sebatas hanya sebagai posisinya sebagai wali. Sebagai wali. Tapi kalau hartanya tetap dapat ya. Hartanya kan tetap dapat dari ayahnya. Ada hitungannya sendiri gitu. Betul. Nah itu jadi catatan. Jadi yang paling gampang ya tadi ikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Bahkan hibah bersyarat, umpamanya rumah ini menjadi milik bunda atau istri gitu ya, dengan syarat kalau saya nanti sudah meninggal. Tanda tangan juga. Orang tuh yang muda bikin tambah lagi. Ngomong itu. Aman. Nah, silakan. Bisa aman nih Pak. Cewek semua juga. Itu boleh semuanya dibakar atau ada batasannya sampai berapa? Iya. Kalau aturan mainnya seperti tadi kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah mengatakan tidak lebih dari 1/3 atau dalam riwayat yang lain 1/4. Karena bahasanya tadi kalaulah harta itu sudah kita bagikan, setidaknya kan kita nggak tahu nih umur kita masih panjang atau enggak, kita masih butuh biaya atau tidak. Maka kata Rasulullah, lebih baik engkau memastikan hidup berkecukupan daripada kamu jor-joran berinfak sedekah, bahkan justru ahli warismu nanti kesusahan. Ya kalaupun tadi ya mau dibagi-bagikan ke ahli waris kita, ke istri dan anak, kalaupun mau sekarang bahasanya yang sifatnya langsung ya 1/3, sisanya masih kita pegang, bahasanya seperti itu option. Ya. Seperti berarti kalau anaknya rumahnya harus. Jadi saya teringat kalau nggak salah kejadiannya di Singapura gitu ya ceritanya kan, ada seorang nggak pengusaha atau apa gitu, dia langsung bagi-bagiin kan harta anak-anaknya. Ketika dia susah diusir sama anak-anaknya. Soalnya kan di Singapura nggak boleh gitu Sampai turun bagi-bagikan warisan sebelum meninggal, itu bahasanya harta sebelum meninggal. keluar Di Singapura kayak gitu. Nah dalam Islam pun sebenarnya aturannya kalaupun mau ya 1/3 saja, sisanya silakan dinikmati di masa tua kita, bahasanya mau ngapain kayak gitu bahasanya, apakah mau memperbanyak ibadah, siapa tahu mau pindah ke Madinah Kali lagi. Lihat, udah lihat. Lihat dalam hati. Bisanya dia sedang apa ya?
Beliau membuka ke Turki ya. Isinya nggak turun-turun. Masya Allah. Cukup ya jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi menambah ilmu, pemakai keimanan. Apa yang baik diamalkan, yang belum mampu diamalkan jangan dibicarakan. Nanti malah jadi perubahan dari pasangan. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.